Tila 2.0 dan sempat ditahan oleh militer Israel telah dibebaskan dan diperkirakan tiba di Indonesia pada Minggu siang. Menjawab ancaman perang yang terus disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemerintah Iran meluncurkan kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata bagi publik di Teheran, baik laki-laki maupun perempuan. Rusia dan Belarus menggelar latihan bersama. Salah satu yang ditunjukkan dalam latihan ini adalah peluncuran rudal balistik dan hipersonik. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cindy Permadi. Selamat datang di Kompas Petang. Kita awali Kompas Petang hari ini dengan informasi 2 ekor gajah liar masuk ke lorong Pasar Jukung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Selasa dini hari. Bawa Om. Jangan suara Om. No Om. No. Mati. Dia beranak itu. Diduga kedua gajah ini terpisah dari kelompoknya saat berada di kawasan hutan Sugihan Simpang Heran. BKSDA Sumatera Selatan memastikan kedua gajah sudah kembali ke habitatnya. Kawasan Sugihan Simpang Heran menjadi habitat terbesar gajah liar di Sumatera Selatan dengan populasi mencapai 141 ekor. Sekitar desa tersebut memang ada salah satu kantong habitat gajah. Ada 5 kelompok gajah di situ. Nah, ini yang 2 ekor sepertinya memang terpisah dari kelompoknya, kemudian masuk situ dan posisi kemarin sudah kembali ke habitatnya. Berita lain, saudara, kebakaran terjadi di kampus Anggrek Binus University di Jalan Kebon Jeruk Raya, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Buru kap, bantuan kap. Asap pekat menyelimuti ruang auditorium kampus Anggrek Binus University diiringi bunyi alarm, saudara. Mendapat laporan, petugas Gulkarmat Sudin Jakarta Barat langsung menuju lokasi kejadian. Titik api diduga berasal dari lantai 4 ruang auditorium. Buru kap, bantuan kap. Akibat kebakaran, saudara, kegiatan perkuliahan dihentikan sementara waktu. Mahasiswa yang baru datang pun terpaksa kembali pulang mengikuti kegiatan belajar secara daring. Peristiwa kebakaran juga berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas. Ruang auditorium. Oke. Nah, udah ditemukan penyebabnya belum, Pak? Belum, sementara ini masih diproses. Titik apinya dari mana gitu juga belum? Belum, karena begitu kita sampai kondisi gedung lantai 5 itu
kebakaran. Baru datang juga sih. Terus tiba-tiba dikabarin online. Gimana? Tetap kuliah atau enggak? Dari kabar dari dosen saya online buat ininya kuliahnya. Saudara, seorang pemuda ditangkap petugas keamanan usai mencuri sejumlah aksesoris toilet di pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sempat melarikan diri saat tertangkap melakukan pencurian aksesoris toilet, pemuda ini akhirnya ditangkap saat bersembunyi di atap gedung parkir. Beberapa karyawan mal kesal karena ulah pelaku membuat karyawan harus bertanggung jawab ke pihak pengelola. Dalam penggeledahan ditemukan flushing closet, selang, dan penutup saluran air milik toilet mal. Pelaku mengaku telah melakukan aksinya di 2 pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Mas, kamu nggak pernah ngambil di mana aja? Saya udah bilang tadi di daerah Ambasador itu, Pak. Ambasador. Selain di situ, jujur aja. Nggak ada, Pak. Roxy pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Aku udah pertama tertangkap tuh Bang di lantai 1. Sudah dicek sama tugas kami, sudah ditemukan nih orang yang barang bukti yang dicurigai. Kemudian karena udah ditemukan, orang tersebut tuh lari kabur. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla 2.0 yang ditahan oleh militer Israel telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat. Tampak 9 warga negara Indonesia bersama dengan warga negara Turki turun dari pesawat di Istanbul pada Kamis waktu setempat, Saudara. Setelah tiba, mereka menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan. Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar sehingga dapat tiba kembali dengan selamat dan sesegera mungkin. Hari ini bersama-sama 9 saudara-saudara kita yang bergabung dalam misi GSF Global Smooth Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama 3 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetruk. Nanti kami akan mencatat kepulangan saudara-saudara kita. Mengalami beberapa kekerasan, ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Ya, udah nggak kuat. Sebelum dibebaskan, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla mengalami sejumlah kekerasan fisik oleh militer Israel selama masa penahanan. Video amatir menunjukkan aktivis dipaksa berlutut dengan tangan terikat. Dan begini cerita bagaimana kekerasan yang dialami oleh para relawan saat ditangkap. Saya mengalami beberapa kekerasan, ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Iya, Allah, serius? Iya, sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh. Ya, udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Kini ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla telah dibebaskan dan telah tiba di Istanbul, Turki. Mereka menjalani proses pemeriksaan kesehatan sebelum pulang ke Indonesia. Melalui pesan singkat kepada wartawan, Dubes RI untuk Turki Ahmad Rizal Purnama bilang, ke-9 WNI akan menjalani proses visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki. Selanjutnya, mereka akan dipulangkan ke tanah air sesegera mungkin.
Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki dan secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai, kata Dubes RI untuk Turki Ahmad Rizal Purnama kepada Kompas TV. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan ke-9 WNI sedang dalam proses kepulangan ke tanah air. Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi peran Turki yang membantu memfasilitasi proses pemulangan WNI. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Keluarga salah seorang WNI yang sempat ditangkap tentara Israel bilang putranya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu siang. Menyampaikan bahwa insya Allah hari Ahad itu akan kembali ke tanah air, mungkin agak perkiraan waktu untuk Indonesia ya mungkin siang ya sampai di Jakarta. Sebelumnya, militer Israel mencegat kapal-kapal yang merupakan bagian dari aksi menembus blokade Gaza melalui misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF, termasuk 9 warga negara Indonesia yang turut dalam konvoi lebih dari 50 kapal ke Gaza. Sebelumnya, sejumlah negara mengecam keras perlakuan Israel terhadap aktivis kemanusiaan yang berlayar menembus blokade laut Israel guna mengirimkan bantuan logistik ke jalur Gaza. Saat ini 9 WNI yang tergabung dalam relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan Israel telah tiba di Turki untuk selanjutnya bersiap dipulangkan ke tanah air. Kita sapa salah satu WNI yang sempat ditahan oleh tentara Israel, Mas Herman Budianto, dan juga aktivis kemanusiaan Dompet Duafa, Mas Muhammad Zahron. Selamat petang semuanya waktu Indonesia. Ya, selamat petang semuanya. Mas Herman, secara psikologis dan fisik Anda sekarang gimana kondisinya, Mas? Baik, alhamdulillah para teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, secara psikologi alhamdulillah sehat, ya kita tetap bersemangat, berbahagia. Ya, kalau secara fisik memang mengalami cukup banyak kekerasan-kekerasan yang seumur hidup memang baru dialami kali itu, ya, yang luar biasa panjang waktunya dan banyak pemukulan, penendangan, penginjakan kepala dan seterusnya yang luar biasa. Tapi kita sampaikan bahwa apa yang kita rasakan ini belumlah seberapa dibandingkan dengan bagaimana beratnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mengalami penyiksaan, penindasan, genosida yang begitu dahsyat. Ya, di Palestina bertahun-tahun, bahkan sekarang sudah mendekati 88 tahun kalau dihitung dari 1937. Kalau cedera-cedera kita cukup banyak, kan ada yang mengalami patah tangan, patah kaki, ya, kemudian patah rusuk, ada jarinya patah dan juga penyetruman dan pemukulan yang luar biasa, mengalami memar-mar dan lainnya, itu cukup banyak sekali, dan juga adanya kekerasan seksual kepada beberapa peserta dari GSF dan GPC kita. Itu, Mbak. Mas Herman, tapi mungkin bisa ceritakan juga kepada kami ketika sedang pelayaran menuju Gaza saat itu di perairan Mediterranean Timur, apa yang terjadi? Ya, kita masih berada di perairan Mediterranean, jadi belum masuk ke wilayah Palestina, jadi masih jarak sekitar, yang pertama itu masih sekitar 250 mil. Kalau saya ditangkap di jarak 100 mil, ya, jadi masih jauh sebenarnya. Kemudian didatangi dengan kecepatan penuh kapal perang dari penjajahan yang di sana. Kemudian diturunkan kapal-kapal kecil berupa kapal skoci dan juga kapal perang kecil untuk mengejar kami, dan kami sudah tidak bisa menghindar lagi. Kemudian mereka melakukan tindak kekerasan, penangkapan, mengikat kami, ya, mendorong, menyeret kami di kapal kami yang kami ada. Telah melakukan banyak kekerasan verbal juga. Kemudian kami dipindahkan ke kapal yang besar tadi,
dibawa ke sana dan di sanalah mulai kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Ya, dari tangan kami sudah terikat di belakang dengan sangat luar biasa. Kami harus posisi duduknya dengan lutut kami, ya, dengan posisi mendekati sujud. Kalau kita naik kepala sedikit langsung dipukul, ya, baik pukul kepala, diinjak kepala, dipukul perut, dada, dan lain-lainnya itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Di tempat lain bahkan sampai ada teman kami yang ditembak bagian punggungnya dengan peluru karet, ya, yang kelihatan lukanya. Ada juga 2 yang saya lihat, yang di punggung sama yang di pundak itu perempuan. Dan itu terus mengalami tindak kekerasan tadi. Mas Zahron, dengan kekerasan yang dialami oleh teman-teman WNI di sana selama 3-4 hari, pendampingan yang akan dilakukan ke depannya oleh teman-teman aktivis dan juga pemerintah seperti apa? Baik, dari aktivis dari Debat Alfa terutama, ya, kami pendampingannya dari Istanbul gitu ya, di sini gitu ya. Kita kemudian memberikan selain pendampingan psikologis gitu ya untuk teman-teman di sini, juga saya membawa obat-obatan sederhana, ya, misalkan anti nyeri, terus kemudian ada beberapa obat yang kemudian sekiranya bisa membantu mengurangi sakit dari teman-teman yang ada di sini gitu ya. Nah, kami juga di Dompet Alfa melakukan pendampingan psikologis bagi keluarga teman-teman yang ada di sini, ya, teman-teman yang kemudian kemarin sempat diculik oleh Israel, pendampingan keluarga agar kemudian informasi yang diterima oleh keluarga itu lebih tersaring dan lebih menenangkan bagi keluarga. Dan kami juga sudah melakukan komunikasi, ya, di semua keluarga masing-masing yang ada di sini. Kita bantu untuk komunikasi langsung dengan keluarganya. Termasuk juga nanti persiapan untuk kepulangan gitu, ya. Kami akan dampingi juga agar sampai di Indonesia dengan baik gitu, ya, dengan selamat. Mas Herman, ketika tentara Israel naik ke kapal yang sedang Anda gunakan bersama dengan relawan yang lain, alat komunikasi yang dibawa maupun juga barang-barang logistik lain gimana? Ya, jadi semua barang ditinggal. Sebenarnya ada yang dibawa kemudian dibuang oleh penjajah. Handphone juga sama, langsung kita buang ke laut karena tidak terdapat komunikasi yang bisa diambil oleh mereka. Walaupun di akhir kita sempat mengambil beberapa video, tapi kemudian dilempar ke laut. Gitu, Mbak. Jadi memang ke dalam posisi tidak bawa apa-apa, hanya pakaian selembar saja, baju, pakai kaos, celana, sama sepatu. Tapi kemudian setelah itu juga dilepas semuanya, dibuang lah oleh mereka. Mas Herman, tapi ketika Anda ditahan bersama 8 WNI yang lain, apa yang digali oleh tentara Israel? Anda diinterogasi soal apa? Ya, pertama belum interogasi dulu. Pertama adalah tindak kekerasan dulu. Jadi kami dipaksa dengan posisi yang sangat sulit, duduk dengan kepala di bawah, tangan diikat di belakang, dengan kekerasan tadi belum digali apapun, dengan kekerasan tadi. Baru setelah sekitar 4 jam kita mengalami penyiksaan seperti itu tadi, kita mendengarkan teriakan-teriakan yang luar biasa, baik dari perempuan maupun laki-laki yang meminta tolong karena kesakitan yang luar biasa dasar, tapi kita tidak bisa melihat langsung karena ketika kepala kita naik maka langsung dipukul oleh mereka. Setelah itu kita masuk imigrasi. Nah, di imigrasi inilah ada banyak pintu, ya, yang kita rasakan tuh dari proses awal sampai akhir tuh, yang dari mulai jam 9 pagi kita selesai sampai jam 12 malam. Itu banyak sekali tempat yang kita diinterogasi dengan berbagai macam cara, ya. Pertama masuk ke imigrasi kita sudah langsung dipukul juga, ya, kita ditanya mengapa melakukan ini. Mereka mengatakan ini adalah wilayah penjajah Israel, kami berkuasa, dan seterusnya. Kalian dilarang melakukan hal ini karena dianggap bersalah dan seterusnya. Padahal kita masih di luar dari wilayah Palestina itu tadi. Dan interogasi lainnya tentu macam cara, termasuk kalian ini dari siapa, kelompok mana, dan seterusnya. Ya, tentu biasa tuduhannya adalah apakah kalian ini dari
Hamas, kelompok dari para teroris, dan seterusnya. Itu Mas- banyak sekali tekanan-tekanan verbal dan fisik di sana. Oke, Mas Zahron, oke kita paham bahwa ini adalah misi kemanusiaan dan ini adalah amanat undang-undang UUD juga soal kemerdekaan Palestina. Tapi dengan apa yang sudah terjadi kemarin, keamanan dan keselamatan dari WNI tetap harus jadi prioritas. Apa evaluasi yang akan dibahas untuk nanti ke depannya mencegah kejadian serupa? Baik, terkait dengan perhatian kita di Palestina tentu tidak akan surut ya, bagaimanapun sesuai dengan amanah konstitusi kita bahwa kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, yang kita lakukan sebenarnya terus membantu agar kebutuhan dasar, minimalnya kebutuhan dasar rakyat di Palestina itu terpenuhi, baik makan, sandang, maupun kita nanti bisa recovery lagi untuk beberapa fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan evaluasi gerakan ini, kita akan terus berbenah gitu ya terkait dengan persiapan-persiapan agar isu-isu yang penting sih adalah isu-isu terkait dengan pelanggaran HAM, pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di Palestina gitu ya. Itu terus menjadi konsentrasi kita gitu ya, apapun caranya. Entah itu dengan Global Summit Fatila gitu ya, atau dengan Global Citizen Voice, termasuk juga kita terus mengkampanyekan bahwa Palestina masih ada, masih butuh uluran perhatian kita gitu ya, untuk bisa terus memberikan mereka juga semangat agar bisa berjuang terus gitu. Itu sih terkait dengan kedepannya langkah yang akan kita ambil terus akan berbenah. Ini 2.0 itu lebih baik dari Global Summit yang sebelumnya. Kalau yang nanti akan berjalan berikutnya lebih baik lagi. Oke. Mas Muhammad Zahron, aktivis kemanusiaan Dompet Duafa, dan Mas Firman Budianto, WNI yang sempat ditahan. Semoga sehat selalu, segera pulih. Sampai ketemu di Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman peluncuran rudal balistik dan hipersonik selama latihan perang bersama Belarusia. Pemerintah Iran meluncurkan kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata bagi publik di Teheran, warga baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman peluncuran rudal balistik dan hipersonik selama latihan bersama dengan Belarusia. Pasukan militer Rusia menembakkan rudal balistik dari lapangan Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Rekaman juga menunjukkan peluncuran rudal hipersonik Zikron dari Laut Barents. Di peluncuran rudal ini merupakan bagian dari latihan bersama penggunaan kekuatan nuklir untuk menghadapi ancaman agresi. Latihan bersama Belarusia ini juga dipantau Presiden Rusia Vladimir Putin.
Angkatan bersenjata Rusia juga menggelar latihan gabungan kekuatan nuklir di Belarus selama 3 hari dari 19 Mei hingga 21 Mei 2026. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan ini sebagai persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir sebagai tanggapan terhadap ancaman agresi. Latihan mencakup latihan gabungan dan penempatan operasional senjata nuklir di wilayah Belarus. Lebih dari 64.000 personel dan lebih dari 7.800 senjata serta peralatan khusus termasuk peluncuran rudal, pesawat, kapal dan juga kapal selam dikerahkan dalam latihan ini. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia Belarusia sebagai ancaman pada sistem keamanan dunia. Tidak hanya Rusia, saudara, militer Amerika Serikat sebelumnya juga melakukan uji coba tembak 12 roket dan peluncuran bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji Jepang pada Rabu waktu setempat. Amerika Serikat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu persis baru atau maksud kami berpemandu presisi baru yang dapat mencapai target sejauh 100 mil. Did today is they started at the high point is what we call it in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Sementara itu, saudara, video ini menampilkan cuplikan operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di permukiman Somera di Israel Utara atau di dekat perbatasan Israel dan juga Lebanon. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Sementara itu, saudara, serangan rudal Israel pada hari Kamis waktu setempat mengakibatkan rumah sakit pemerintah di Tebnine, Lebanon Selatan rusak parah. Dari rekaman yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Lebanon, nampak pecahan kaca dan puing-puing berserakan di koridor rumah sakit. Tidak hanya itu, peralatan medis dan sejumlah perabotan juga hancur. Rumah sakit juga tampak kosong dari pasien, pengunjung dan juga staf medis. Laporan media menyebutkan serangan Israel di dekat rumah sakit pemerintah ini menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang lainnya. Usai jeda, saudara, kami hadirkan informasi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan rencana Bandara Kertajati di Majalengka jadi bengkel bagi pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat. Lalu apa untung rugi penggunaan Bandara Kertajati di Majalengka untuk bengkel pesawat Hercules ini? Kita bahas usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan rencana Bandara Kertajati di Majalengka menjadi bengkel bagi pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan oleh Menhan Syafri Syamsuddin dalam rapat dengan Komisi 1 DPR pada Selasa 19 Mei. Syafri bercerita pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Hegseth pada tahun lalu. Dalam pertemuan ini militer perang AS, maksud kami Menteri Perang AS
menawarkan ke Safri untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan pesawat Hercules C-130 se-Asia. Safri menyebut instruksi Presiden, Bandara Kertajati dipilih untuk bengkel pesawat Hercules tersebut. Terlibat di Morotai karena dia ada sejarah dulu saya kira makna kita maklum juga lah, sama dengan kita dengan peta, kita juga ada sejarah dengan Jepang, dan dia juga ingin latihan di Kalimantan Utara. Ya, ini urusan Panglima untuk Special Forces. Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Komisi 1 DPR RI pun mendukung rencana pemanfaatan Bandara Kertajati di Jawa Barat untuk kerjasama perawatan pesawat Hercules bersama dengan Amerika Serikat. DPR menilai kerjasama ini akan mendatangkan nilai ekonomi dan menghidupkan kembali fungsi dari Bandara Kertajati yang sudah mengeluarkan biaya pembangunan triliunan rupiah ini. DPR, saya dan tentunya Komisi 1 sepakat dan mendukung 100% atas rencana ini, dan bahkan kami berharap bisa cepat realisasi. Pertama, menghidupkan Bandara Kertajati, di mana Bandara Kertajati sudah mengeluarkan investasi triliunan. Yang kedua, dengan dijadikannya Kertajati sebagai tempat perbaikan pesawat-pesawat Hercules, ini juga akan mendatangkan efek ekonomi yang sangat signifikan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Lalu apa untung rugi penggunaan Bandara Kertajati di Majalengka untuk bengkel pesawat Hercules? Kita bahas bersama pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Selamat petang, Mas Anton. Petang, Mbak Cindy. Mas Anton, jadi kalau menurut Anda sebenarnya ini adalah tawaran yang menguntungkan atau merugikan untuk Indonesia? Ya, memang satu adalah kita harus pahami bahwa ketika kita bicara tentang kesiapsiagaan ya, readiness dari angkatan udara kita, terutama dalam hal ini pesawat, memang salah satu faktor yang ikut mempengaruhi adalah bicara tentang perawatan dan pemeliharaan. Jadi ini yang memang selalu kita banyak punya cerita bahwa pesawat kita seringkali susah untuk terbang karena ternyata kemudian butuh perawatan, dan ketika bicara tentang perawatan ongkosnya mahal, bahkan kalau misal cerita tentang politik anggaran selayaknya dan pengadaan baru. Jadi ini agak menjelima, itu satu. Kedua, memang kalau tanya apakah ada untung atau rugi, dua-duanya sebenarnya. Jadi ada potensi untung dan ada potensi rugi yang harus kita antisipasi. Jadi saya melihatnya gitu. Jadi itu satu sisi bahwa ketika kita bicara tentang MRO misalnya, maintenance, repair, dan overhaul, kita itu bukan pemain terbesar di Asia Tenggara bahkan gitu. Jadi misalnya ada Singapura yang jauh lebih siap. Bagaimana kemudian misalnya ada pangkalan Singapura yang memang sudah melakukan itu dari sejak tahun 90-an. Jadi itu satu. Kedua, kalau misal dari sisi untung ya, untung kita lihat bahwa satu, ada potensi untuk kita kemudian naik kelas ya, ada potensi naik kelas tadi, kita bukan siapa-siapa kemudian akan menjadi siapa-siapa, tergantung nanti bagaimana kita bisa mengeksploitasinya. Kedua, memang misalnya Bandara Kertajati ini sejauh ini kan jadi beban fiskal, jadi dengan adanya pemanfaatan ini tentu saja ada potensi itu tidak lagi jadi beban fiskal, walaupun kemudian ada potensi lagi kerugian misalnya kita tergantungan kontrak dengan Amerika Serikat misalnya. Lalu di sisi lain tentu yang kita harus antisipasi adalah nanti potensi ruginya seperti apa, gitu itu kan. Jadi ada untungnya ada banyak, jadi ada potensi transfer of technology, kita skill SDM kita bisa meningkat gitu. Lalu ada pendapatan dari sisi aset yang idle misalnya. Tapi apa potensi yang kita harus khawatirkan? Yang satu jelas ini tentang kehadiran aset militer asing di tempat kita.
gitu. Kenapa? Karena harus kita tahu bahwa ketika kita bicara MRO C-130 itu artinya itu fasilitasnya fasilitas milik Lockheed Martin yang notabene dari luar negeri. Itu bukan di kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengamankan semua tadi potensi positif tadi itu kita dapat, itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua adalah soal kehadiran asing. Kita tahu ini asingnya siapa? Punya Amerika Serikat. Tentu saja itu nanti akan lihat, apakah ini kecondongan ke Amerika Serikat lagi-lagi yang lebih pada Amerika Serikat atau seperti apa? Sementara kan kita selalu mencoba menjaga balance ya selama ini. Bagaimana kemudian kita mencoba mencari titik seimbang di tengah pertarungan geopolitik gitu. Itu lalu misalnya ketika kita bicara bahwa ini ketika tadi kan Pak Safri dalam bilang bahwa ini untuk hub dari Asia. Pertanyaan lanjutannya adalah ini hub untuk Asia C-130 apakah cuma milik Amerika Serikat, US Air Force atau semuanya? Karena kan ada banyak nih, ada banyak yang menggunakan C-130. Apakah eksklusif atau kemudian semua? Kan kalau semua artinya ada ruang untuk kita. Nah Mas Anton, tapi juga sebenarnya apa yang menurut Anda jadi pertimbangan Amerika Serikat menjadikan opsi Indonesia untuk jadi pusatnya kalau misalnya memang sebenarnya ada pangkalan lain yang lebih siap? Nah, itu yang kemudian kan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena tawaran ini munculnya kan dari Menteri Perangnya Amerika Serikat, Pete Hegseth. Ini Lockheed Martinnya. Lain cerita kalau prosesnya itu dimulai dari bisnis. Jadi memang pabrikan C-130 yang kemudian menawarkan Indonesia jadi hub. Artinya apa? Ini ada skema bisnis yang didasari pertimbangan bisnis. Bukan dengan pertimbangan politik. Tapi kan ini munculnya dalam pertemuan empat mata. Tawaran ini muncul gitu. Jadi ini kan yang kemudian, ini pertimbangannya jangan-jangan pertimbangan politiknya jauh lebih besar. Bagaimana kemudian misalnya Amerika Serikat mencoba untuk lebih dekat kepada Indonesia dengan tawaran ini. Itulah kemudian penting kita untuk mengklarifikasi beberapa poin gitu. Bagaimana misalnya transfer of technology. Seringkali misalnya transfer of technology itu hanya bagus di atas kertas, praktiknya susah. Belum lagi misalnya ketika kalau ini kan tadi saya bilang ini kan asetnya adalah aset asing. Bagaimana kalau misalnya ntar hubungan kita memburuk dan Amerika Serikat? Kalau ini nanti jadi di freeze, artinya kita cuma nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Ini kan aset asing, bukan aset milik kita gitu. Jadi bagaimana kemudian ada keterlibatan GMF, ada keterlibatan PTDI dalam MRO ini, itu akan menjadi kita dapat banyak gitu. Nah, itu yang juga, kemudian nah selain itu juga Mas Anton, tapi sebenarnya apa imbalan yang juga diharapkan dari Amerika Serikat dengan memilih Indonesia? Ketika mereka menjanjikan akan bisa membiayai semua operasionalnya, apa kira-kira yang akan mereka minta untuk balas budinya di Indonesia? Amerika Serikat kan memang dari sudah cukup lama gitu. Sudah cukup lama untuk mendekati kita. Misalnya yang kemarin ada overflight blanket misalnya, itu kan adalah salah satu. Kedua misalnya ketika misalnya ada ketegangan nih di Laut Cina Selatan, mereka kan cuma punya pangkalannya ada satu di Papua Nugini, lalu ada di Australia. Mereka kan berharap kalau bisa nanti air fuelingnya di Indonesia. Gitu. Nah Indonesia seringkali untuk air fueling itu tidak mengizinkan. Karena itulah kalau misalnya mereka punya pangkalan, jadi ada aset mereka di sini, mereka bisa air fueling di situ harapannya. Nah ini dari tadi saya bilang ini kita harus cermat gitu. Jadi jangan sampai kita malah mendapat jebakan gitu ya. Di satu sisi memang ada potensi keuntungan yang luar biasa di sini, tapi di sisi lain kita memang harus cermat, kita harus jeli, menurunkan potensi kerjasama ini. Jangan sampai kemudian kita cuma dapat minimum gitu. Sementara yang untung yang lebih besar adalah pada sisi Amerika Serikat, karena Amerika Serikat memang selalu mencoba untuk punya cara bagaimana kemudian bisa mereka menggunakan ruang udara kita. Ini yang memang kita harus cermati, apalagi misalnya ada tensi geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan atau juga di Asia Timur misalnya, itu yang memang sedikit banyak harus kita cermati. Nah soal adanya tensi itu Mas Anton, artinya sejauh mana sebenarnya tawaran ini akan bisa berdampak pada posisi Indonesia yang sebagai negara non-blok dan netral seharusnya? Nah itu yang tadi saya bilang, yang harus kita kedepankan tentu saja kepentingan nasional kita, kepentingan kita apa gitu. Satu adalah kita dapat kepentingan ekonomi kita. Itulah bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan Bandara Kertajati. Walaupun juga kita harus perhatikan secara jelas, Bandara Kertajati itu adalah instalasi sipil bukan militer, artinya butuh regulasi turunan. Itu satu. Kedua, memastikan bahwa industri pertahanan kita, SDM kita itu mendapatkan banyak gitu. Jadi memang mereka dilibatkan, bukan
kemudian MRO itu hanya di bawah kendali Lockheed Martin, pabrikannya saja. Jadi dengan kata lain kita mendapat sesuatu, GMF, PTDI memang terlibat cukup dominan sehingga ketika kita bicara transfer of knowledge, gitu, transfer of technology, gitu, itu kita dapatkan semua. SDM kita dapat, duit kita dapat, gitu ya. Belum lagi misalnya kita harus juga perhatikan bahwa ini bukan pangkalan militer yang bukan kemudian tidak bisa digunakan untuk kepentingan militer Amerika Serikat. Nah itu kan juga kita harus cermat gitu. Jangan sampai kemudian ketika nanti ada krisis itu malah digunakan mereka untuk air fueling dan lain-lain gitu. Seperti yang misalnya kejadian di kawasan Teluk misalnya, itu yang kemudian memang kita harus cermat. Tapi di satu sisi memang ini punya potensi untung kita banyak gitu. Jadi kita punya untung, ada potensi untung, kita bisa meleverage posisi kita, yang kita bukan pemain MRO, kalau misalnya mereka memang serius, kita bisa kemudian di potensi setara dengan Singapura, walaupun kita juga harus tahu bahwa membangun kapasitas selayaknya kayak Singapura itu kan nggak bisa sehari semalam jadi. Gitu. Jadi itu yang memang kita harus cermati tawaran ini secara lebih detail gitu. Itu Mbak Cindy. Baik, Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selalu Mas Anton. Kompas Petang akan kembali usai jeda dengan informasi pemerintah Iran meluncurkan kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata bagi publik di Teheran, warga laki-laki maupun perempuan. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggertak dan mengancam akan menyerang Iran lebih keras lagi jika Iran ngotot memiliki senjata nuklir. Sementara itu, militer Iran kini mulai memberi pelatihan penggunaan senjata dan juga drone portable kepada warganya. We will not let Iran have a nuclear weapon. Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada Iran. Trump bilang, AS mungkin harus menyerang Iran lebih keras lagi jika Iran kukuh membuat persenjataan nuklir. Trump menambahkan, Iran saat ini sangat ingin membuat kesepakatan. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard. But we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Meski terus-menerus mendapat ancaman serangan yang lebih dahsyat, warga Iran mulai turun ke jalan-jalan untuk mendukung negaranya melawan Amerika Serikat. Melalui kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran, otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata bagi publik di Teheran. Warga, baik laki-laki maupun perempuan, diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin. Cara ini menunjukkan kesiapan publik membela negaranya setelah serangan AS dan Israel. الان وضعیتمون جنگه دیگه من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزشا رو بهتره بدونیم حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چجوری کار میکنه برامون مفیده
Selain warganya unjuk keberanian, di tengah penundaan serangan AS, militer Iran juga memamerkan 3 drone di depan kerumunan warga. Menlu Iran Abbas Araghchi bahkan sudah mewanti-wanti Donald Trump, jika perang pecah lagi, Trump harus siap menerima banyak kejutan dari Iran. Kebuntuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran disebabkan ketidakpercayaan Iran terhadap AS serta benturan tuntutan kedua belah pihak. Washington menuntut penghentian program nuklir secara total, sementara Teheran menolak keras pendekatan AS yang dianggap terlalu menekan dan merugikan kedaulatan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya mengontrol semua yang dilakukan Israel dalam perang dengan Iran. Trump menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan apapun yang diinginkannya. Pernyataan ini disampaikan ketika Trump memutuskan untuk menunda serangan lanjutan ke Iran. Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Di tengah ancaman dan kecaman Amerika Serikat atas Iran soal senjata nuklir, warga Iran semakin gencar berlatih penggunaan senjata hingga drone portable sebagai bentuk kesiapan menghadapi perang Amerika Serikat. Pertanyaannya, benarkah gerakan warga sipil Iran ini adalah murni bela negara atau strategi propaganda pemerintah Iran? Kita bahas bersama dengan warga Iran, sekaligus dosen di International Institute for Islamic Studies di Kota Qom, Iran, Qasem Muhammadi, dan juga peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Selamat sore. Saya ke Mas Qasem dulu yang berada di Iran. Tentu tahu betul bagaimana sebenarnya antusiasme warga sipil terutama di Iran untuk ikut dalam kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mengenai kampanye Janfada itu yang saya harus jelaskan, apa itu hakikatnya atau niatannya adalah satu tindakan simbolik untuk rakyat Iran untuk memperlihatkan persiapan mereka untuk mengorbankan diri mereka untuk negara mereka. Itu bukan artinya bahwa Iran itu sekarang agak lemah dan tidak ada cukup prajurit contohnya untuk membela dari Iran. Iran itu merupakan salah satu negara yang cukup besar pasukan tentaranya, hampir 2 juta orang. Dan tapi secara ini mereka bisa rakyat biasa Iran, mereka bisa memperlihatkan persiapan mereka terhadap sampai sekarang itu hampir 32 juta orang yang usianya atas 12 tahun sudah mereka umumkan persiapan mereka untuk mengorbankan diri mereka untuk negeri mereka. Yani dalam kampanye ini mereka memperlihatkan kepada militer mereka, kepada pimpinan mereka bahwa mereka semangat. Yani kalau diperlukan, dan kami pasti itu tidak akan diperlukan, itu tidak ada keraguan, tapi kalau diperlukan, kami juga siap untuk mengorbankan jiwa kita untuk negeri kita. Kalau diperlukan, warga Iran siap untuk ikut membela negaranya ya. Karena pertanyaan selanjutnya begini Mas Qasem, dengan adanya kampanye Janfada ini, apakah ini juga menunjukkan di satu sisi memang militer Iran atau tentara Iran ini memang sudah berkurang, dalam tanda kutip melemah, sehingga butuh tentara dari warga sipil jika nanti ada perang terbuka lagi? Sebagaimana yang saya tadi katakan, tidak begitu, yani artinya bukan mereka sekarang lemah, contohnya pasukan militernya Iran itu, tapi hampir
kalau spirit yang Iran itu dan rakyat Iran, mereka mau memperlihatkan kepada dunia pertama dan kepada militer Iran bahwa kalau kalian itu, militer Iran itu pasti tetap ada supportnya. Itu kami juga memperlihatkan kepada seluruh dunia dan kepada militer Iran bahwa kami pun yang sivil yang tidak terlatih untuk berperan sebagai seorang militer, kami pun juga siap untuk mengorbankan dan menghadiahkan jiwa kita untuk negeri kita itu ya. Baik, ingin menunjukkan bahwa tidak hanya militer Iran, namun warga Iran dalam hal ini warga sipil juga siap untuk mengorbankan dirinya melalui kampanye ini. Kalau Bang Pizarro sendiri melihatnya kampanye Jan Fada ataupun pengorbanan untuk Iran ini apakah betul murni keinginan rakyat Iran atau bisa dibaca juga sebagai propaganda dari Iran untuk menghadapi Amerika Serikat? Ya, menurut saya Yasser ini tidak baru ya, bagaimana ada berbondong-bondong ya masyarakat Iran mendaftarkan diri secara voluntary ya, secara relawan mereka siap menjadi bagian dari pasukan Iran. Sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena kalau kita lihat ya ketika misalkan Ali Khamenei gugur akibat serangan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, terbukti masyarakat Iran itu solid. Mereka alih-alih kemudian seperti diprediksi Amerika Serikat akan melakukan pemberontakan, perlawanan kepada pemerintah Iran, tetapi mereka kan justru memberikan dukungan kepada pemerintah Iran dan kemudian mereka justru berbondong-bondong turun ke lapangan, mereka tidak takut akan adanya serangan. Ini membuktikan dan pesan menurut saya dari Teheran kepada Washington bahwa kesatuan, soliditas dan juga kemudian solidaritas mereka itu tetap kuat, dan saya yakin karena di sini perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran ini sangat beda ya Yasser ya. Kenapa? Karena masyarakat Amerika Serikat itu justru menolak. Ya 60% masyarakat Amerika Serikat itu menolak serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran. Bahkan kita melihat ada demo No Kings Movement di Amerika Serikat. Sedangkan kemudian masyarakat Iran itu justru mereka turun gelanggang bersama-sama ingin mendaftar. Ini juga pesan menurut saya dari masyarakat bahwa kami berbeda dengan Amerika Serikat. Bahwa masyarakat itu solid di bawah pemerintahan, dan jika memang kita kemudian dibutuhkan untuk melakukan peperangan, mereka siap. Karena begini ya, Sir, karena kan ini adalah option yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat itu perang darat. Dan kalau terjadi perang darat, ini kan sasarannya ya, Sir, itu bukan cuma militer, RGC, pemerintahan, tapi juga masyarakat. Kita lihat sekarang Israel menyerang Lebanon, walaupun by name itu perang melawan Hizbullah, tetapi yang menjadi korban kebanyakan itu sipil seperti itu. Jadi saya kira masyarakat Iran itu juga waspada. Mereka khawatir kalau kemudian last option ini diambil, diketuk palu oleh Donald Trump untuk melakukan serangan darat, kira-kira mereka pun juga udah punya antisipasinya seperti itu. Yasser ya, bahwa mereka tuh udah punya bayangan bahwa bentrokan itu akan terjadi. Karena yang terjadi sekarang, titik yang terjadi peperangan antara Amerika Serikat dengan Iran ini kalau memang negosiasi buntu, diplomasi tidak titik kompromi, yang terjadi total war. Dan sekarang kan kalau kita lihat Amerika Serikat itu juga udah mulai memperkuat amunisinya kepada Israel, memperkuat ribuan ton ya amunisi persenjataan kepada Israel. Artinya kan apa? Ini ada tanda-tanda bahwa perang bisa kembali meletus, dan bukan tidak mungkin eskalasinya itu akan menjadi panjang. Dan kita bisa melihat bahwa disinilah kesiapan yang dilakukan oleh masyarakat Iran. Saya kira ini bukan propaganda pemerintah Iran, ini memang secara voluntary dilakukan oleh masyarakat mereka untuk mengantisipasi terjadinya perang yang lebih dahsyat lagi. Dan selama ini kalau kita lihat kan strategi dari Iran kan defensif begitu, bertahan, merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Akan ada perubahan strategi yang Anda lihat dari Iran sendiri? Kan gini, Iran itu kan secara polugri itu mudah saja Yasser ya. Mereka itu kan bahasanya itu ya, kalau mereka ingin damai, mereka mau negosiasi, kalau memang Amerika Serikat itu berhenti melakukan serangan, Amerika Serikat tidak lagi punya pikiran untuk melakukan invasi. Saya kira Iran itu fleksibel. Dia mau perang itu juga siap, dia mau diplomasi juga siap, dia mau negosiasi kesepakatan gencatan senjata yang panjang itu juga siap seperti itu. Tapi kan di dalam perang Yasser, itu kan tidak ada pilihan-pilihan yang bisa dipastikan seperti itu. Karena kan kalau kita lihat sekarang, Amerika Serikat saja di berbagai analisis kita bisa mengatakan ya bahwa bukan tidak mungkin bahwa Donald Trump akan melakukan invasi kembali. Karena sekarang gini, negosiasi win-win solution aja ya, Sir, antara Amerika Serikat dan Iran itu dianggap kalah bagi Amerika Serikat. Karena kan gini, kalau terjadi titik kompromi dengan Iran, apa bedanya dia dengan Obama? Obama juga udah melakukan perjanjian nuklir dengan Iran, dan kemudian sekarang Trump melakukan hal yang sama. Berarti selama ini kan dia salah kalkulasi. Dia memaksakan perang kepada Iran yang itu tidak menguntungkan oleh Amerika Serikat gitu. Makanya kemudian Donald Trump itu kan dia selalu menolak upaya untuk melakukan negosiasi dengan Iran karena dia dalam posisi kalah dan Iran dalam posisi unggul seperti itu. Dan saya kira Iran itu sudah mempersiapkan ada perubahan strategi baru, dan yang terbaru ini menarik laporan dari militer Amerika Serikat ya, Sir, ya, bahwa Iran itu menariknya
itu dia berhasil pulih ya dalam peperangan panjang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan 90% katanya fasilitas militer Iran itu hancur betul. berhasil dihancurkan oleh Amerika Serikat. Tetapi yang menarik, laporan dari militer Amerika Serikat, ternyata Iran itu masih memegang kendali senjata-senjata mereka. Senjata-senjata mereka itu tidak hancur. Kalaupun ada itu tertutup tanah-tanah yang terkubur di situ dan mereka kemudian menggali kembali. Dan sekarang kan itu kan terkejut itu militer Amerika Serikat bahwa nah ini yang ingin saya konfirmasi juga ke Mas Kasem begitu, karena kalau kita lihat waktu itu Komandan CENTCOM pernah menyampaikan ke publik bahwa sebenarnya operasi Epic Fury ini telah menghancurkan hampir 90% militer Iran begitu. Tapi di sisi lain seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Pizarro, sebenarnya hasil intelijen justru menunjukkan hal yang berbeda. Kalau dari Anda sendiri yang mengamati betul di Iran, sebenarnya bagaimana kekuatan militer Iran sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu Mas Kasem. Kita lanjutkan perbincangan kami usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan tadi saya ke Mas Kasem, kalau kita lihat Komandan CENTCOM pernah menyampaikan bahwa operasi Epic Fury ini telah menghancurkan 90% militernya Iran. Tapi di sisi lain hasil intelijen menunjukkan kekuatan militer Iran ini masih 70% kesiapannya. Dari pengamatan Anda di sana sebenarnya kesiapan militer Iran ini seperti apa dan apakah akan ada perubahan strategi dalam perang melawan Amerika Serikat ini? Saya kira pertamanya kita harus ketahui bahwa Iran sudah sudah siapkan, yakni dalam keadaan persiapan untuk perang ini selama 47 tahun. Yakni semua hal yang mungkin dijadikan sudah diamati oleh militernya Iran itu. Oleh karena itu kita harus ketahui bahwa tidak begitu sederhana Iran akan habiskan kemampuan militernya. Juga kalau kita kembali ke hari 12 hari itu, ke perang hari 12 hari itu, Iran sudah membaca bagaimana strategi-strategi Amerika Serikat dan Israel, dan juga di masa di tahap pertamanya perang ini, agresi ini terhadap Iran, saya kira itu mereka juga ketahui bagaimana mereka harus membalas kepada agresor itu. Oleh karena itu saya sangat pasti bahwa kalau kemampuan militer Iran itu pasti tidak begitu dengan sederhana bisa dihancurkan. Itu satu. Kedua, masalah kemampuan Iran itu bukan hanya masalah persenjataan fisiknya, tapi ada satu atau dua minimalnya persenjataan strategis yang Iran itu sekarang punya. Satunya yang kita semua kita tahu, yaitu masalah Selat Hormuz. Dan masalah keduanya, ada sebagian kartu yang Iran belum main, contohnya Selat Bab el-Mandeb itu yang Iran itu belum. Saya kira kalau itu diulangi lagi serangan terhadap Iran, Iran pasti akan memainkan kartu macam itu, dan saya nggak ada keraguan bahwa itu sangat akan merugikan agresor itu. Oke, kalau kita lihat militer Iran tetap bersiap untuk perang di tengah ancaman maupun kecaman yang terus disampaikan oleh Donald Trump. Saya ke Bang Pizarro. Sederhananya gini Bang, Donald Trump ini maunya apa sih sebenarnya? Karena kalau kita lihat kecaman terus disampaikan, tiba-tiba menyampaikan pernyataan, saya batal menyerang atas permintaan sekutu. Kemudian ini mengancam lagi dengan spesifik membawa hal soal senjata nuklir. Yang Anda baca sebenarnya Donald Trump ini sedang memikirkan exit strategi seperti apa dengan perang melawan Iran ini? Iya, Donald Trump, Yasser, itu menginginkan kemenangan yang nyata terhadap Iran, termasuk di dalam diplomasi. Kalau kemudian negosiasi dan diplomasi uraniumnya Iran tetap ada di Iran, itu bukan kemenangan bagi Donald Trump. Karena jangan lupa, ketika tahun 2024, ketika NATO melakukan serangan kepada Libya, itu akhirnya nuklirnya Libya itu berhasil dikeluarkan dari Libya, dan kemudian atas fasilitasi dari IAEA ke Amerika Serikat. Itu menjadi kemenangan nyata, quote and quote, bagi Amerika Serikat yang bisa dijual. Tetapi kalau sekarang dia negosiasi sama Iran, tetapi uraniumnya tetap di Iran, dia nggak bisa menjual kemenangan, Yasser. Dan kalau begitu itu masih lebih baik di eranya Obama, di mana terjadi kemudian penyerahan uranium dari Iran melalui fasilitas IAEA itu untuk dititipi sementara ke Rusia, seperti itu. Dan kalau kemudian ini terjadi sekarang, ini nggak bisa dijual sama Donald Trump. Donald Trump malah akan kembali disikat sama Demokrat. Loh, kalau kamu kemudian nanti win-win solusinya uranium tetap di Iran, apa bedanya kamu dengan yang lain? Bahkan Obama lebih baik. Bahkan 2004 itu lebih clear untuk menaklukkan Gaddafi. Nah,
Ini masalah Yasser, ini nggak bisa dijual sama Donald Trump, dan itulah kenapa Donald Trump itu tetap bernafsu untuk melakukan serangan kepada Iran. Dan jangan lupa di belakang Donald Trump itu ada Netanyahu, yang Netanyahu dari dulu otaknya ialah bahwa Iran itu sama sekali tidak boleh memiliki fasilitas nuklir. Jangankan senjata, fasilitasnya pun tidak diperbolehkan. Nah, kalau kemudian senjata nuklir itu memang didapatkan oleh Amerika Serikat dan kemudian Iran itu dibongkar fasilitas nuklir, itu baru kemenangan bagi Donald Trump. Tapi ini kan susah, Iran itu tidak akan pernah mau dia menyerahkan fasilitas nuklir. Nah, inilah yang menurut saya membuat Trump itu pusing 7 keliling, frustasi, apalagi waktu tidak berpihak sama dia sekarang Yasser. Karena jadi Bang Pizarro, dengan apa yang tadi Anda jelaskan, sederhananya kita bisa melihat bahwa kedepannya wah ini belum ada titik temu nih, perang akan bisa terjadi lagi karena Iran siap berperang, apa yang menjadi permintaan Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump juga tidak mungkin dipenuhi oleh Iran. Saya kira begitu, dan sayangnya perang tampaknya masih akan terus berlangsung Yasser. Belum ada titik kompromi, akan terjadi kompromi dan titik tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Karena sampai sekarang Trump tidak pernah bisa menjual kemenangan, Trump tidak pernah bisa menjual victory, bahkan klaim bahwa fasilitas-fasilitas persenjataan Iran itu habis, itu dibantah sendiri oleh militer Amerika Serikat gitu. Ini yang kemudian menurut saya Donald Trump masih punya hasrat untuk melakukan serangan kepada Iran. Oke, kalau dari Mas Kasem sendiri melihatnya, kalau Trump masih tetap ngotot untuk melakukan perang karena tidak ada titik temu dalam perundingan dari Iran sendiri, menurut Anda apa yang disiapkan? Tetap perang terbuka atau negosiasi dengan bisa dikatakan akan mengabulkan beberapa poin yang diinginkan oleh Trump? Ya, saya kira kalau dari pihak Trump itu mereka akan lanjutkan tuntutan berlebihan mereka, itu sejarahnya negosiasi dan perundingan sama Amerika Serikat yang kita sudah alami beberapa kali. Dan juga kalau mengenai Iran dan tindakannya Iran juga tidak akan mundur lagi, karena yang sangat sekarang diperlukan untuk negara kami ini adalah masalah keamanan nasionalnya Iran. Dan itu kalau bisa dijamin dengan negosiasi perundingan, iya tidak masalah. Tapi kalau tidak, dan nampaknya biasanya sama negara macam Amerika Serikat itu biasanya tidak bisa dijamin dengan negosiasi yang dibuktikan dengan sejarahnya negosiasi sama dia, sama Amerika Serikat, ya pasti kami itu alhamdulillah kuat dan kami itu akan melanjutkan perjuangan kami terhadap agresor itu. Dan saya kira saya juga sepakat bahwa nampaknya perang tahap keduanya akan terjadi, dan saya kira kalau kali ini pelajaran yang agresor itu akan dapat pasti akan lebih keras daripada pelajaran yang dia dapat di tahap pertamanya. Baik, walaupun kita Mas Kasem maupun Bang Pizarro melihat nampaknya perang masih akan terus terjadi, tapi saya yakin baik Mas Kasem juga Bang Pizarro berharap ada negosiasi antara kedua negara ya, sehingga perang di Timur Tengah yang sudah berdampak global ini tidak terjadi berkepanjangan. Terima kasih Mas Kasem Muhammadi dan juga Bang Pizarro Ghazali telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasser. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengecek kesiapan tenda untuk wukuf jemaah haji Indonesia di Padang Arafah, Arab Saudi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengecek kesiapan tenda untuk wukuf jemaah haji Indonesia di Padang Arafah, Arab Saudi. Nyambutin lah, biar KBIA itu digituin teman-teman. Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengecek kesiapan pelayanan syarikah atau penyelenggara haji untuk pelaksanaan wukuf di Arafah didampingi Wamenhaj Dhanil Anzar. Saat meninjau kesiapan tenda di Padang Arafah, Kementerian Haji dan Umroh mencabut spanduk tenda wukuf yang ditempel kelompok haji tertentu. Menhaj menegaskan pengaturan tenda adalah kewenangan Kemenhaj, bukan pihak lain. Ada teman-teman yang lain bahwa yang memasang tanda-tanda ataupun penempelan nama kloter itu adalah kami dari Kementerian Haji dan Umroh.
bukan pihak lain. Karena itu kemudian tadi saya lihat ada beberapa tempelan di luar kami, kita ambil, kita buang. Seluruh jemaah haji reguler Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi untuk melakukan rangkaian puncak ibadah haji. Lebih lengkap berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 yang sudah direkam sebelumnya. Ya saudara, di belakang saya ini petugas sedang melakukan rapat untuk pemantapan atau pelayanan saat Harmusna nanti. Saya bisa informasikan juga hari ini adalah hari terakhir keberangkatan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Bandara King Abdul Aziz di Jeddah saat ini juga sudah mulai ditutup untuk penerbangan haji. Menurut data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, saat ini sudah 100% jemaah haji reguler diterbangkan ke Tanah Suci ini. Jumlah totalnya ada 527 kloter yang diterbangkan dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Jemaah haji yang datang terakhir di antaranya adalah embarkasi Solo atau SOC 81. Ratusan anggota jemaah haji yang mayoritas berasal dari Kabupaten Magelang ini tiba dengan kondisi sehat dan penuh semangat menyambut puncak ibadah haji. Setibanya di Bandara Jeddah, jemaah menuju Makkah untuk melakukan umroh wajib. Namun sebelumnya mereka beristirahat sejenak di hotel masing-masing sebelum ke Masjidil Haram. Sementara itu petugas terus menyiapkan prosesi puncak haji seperti yang dilakukan di belakang saya ini, yakni wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina serta melempar jumroh di Jamarat. Tenda-tenda juga sudah dicek fasilitasnya dan dipastikan sudah sesuai standar. Menteri dan Wakil Menteri Haji bersama rombongan Amirul Hajj pun telah mengecek langsung tenda-tenda yang akan digunakan jemaah haji Indonesia nanti. Seluruh petugas haji dari embarkasi Madinah dan bandara sudah berada di Mekah ini. Mereka berkumpul untuk fokus melayani jemaah haji saat rangkaian puncak Harmusna yang dimulai pada 25 Mei mendatang. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi usai jeda, saudara, rumah yang akan digunakan prosesi akad nikah ludes terbakar 1 jam sebelum acara digelar. Informasinya sesaat lagi. Saudara, rumah yang akan digunakan untuk prosesi akad nikah ludes terbakar 1 jam sebelum acara digelar. Api membakar rumah berikut peralatan makan dan minum serta sajian menu makanan untuk prosesi akad nikah di Desa Panti, Jember, Jawa Timur pada Jumat pagi. Meski dalam kondisi syok, prosesi akad nikah tetap dilakukan dengan peralatan seadanya di rumah tetangga. Hasil olah TKP, kobaran api berasal dari gas LPG yang bocor dan tersulut api dari kompor. 3 orang mengalami luka bakar. Tapi ada suara kayak kebakaran langsung lari terus lihat sampai mas apinya ini ke atas semua terus sampai di atap-atap. Itu sudah mau akad nikah ya? Iya. Sudah datang nggak masnya keluarga? Belum. Saya kan masih belum pakai baju ini resminya, masih cuma kayak ginian aja tadi langsung lari. Awalnya kan di sini acaranya di depannya ini, langsung dipindah di sana. Saudara, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman peluncuran rudal balistik dan hipersonik selama latihan perang bersama Belarusia.
Pasukan militer Rusia menembakkan rudal balistik dari lapangan Kapustiniar di wilayah Astrakhan. Rekaman juga menunjukkan peluncuran rudal hipersonik Zikron dari Laut Barents. Peluncuran rudal ini merupakan bagian dari latihan bersama penggunaan kekuatan nuklir untuk menghadap ancaman agresi. Angkatan bersenjata Rusia menggelar latihan gabungan kekuatan nuklir di Belarus selama 3 hari dari 19 hingga 21 Mei. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan ini sebagai persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir sebagai tanggapan terhadap ancaman agresi. Latihan mencakup pelatihan gabungan dan penempatan operasional senjata nuklir di wilayah Belarus. Lebih dari 64.000 personel dan lebih dari 7.800 senjata serta peralatan khusus termasuk peluncur rudal, pesawat, kapal, dan kapal selam dikerahkan dalam latihan. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia-Belarusia sebagai ancaman pada sistem keamanan dunia. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Usai jeda ada Sapa Indonesia Malam bersama Tifal Solesa dan Audrey Chandra. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan